Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut atau Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Lut atau Nabi Lut ikut pindah ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sadum atau Sodom. Penduduk negeri Sadum itu sangat durhaka dan sangat bejat moralnya. Bangsa Sadum tidak menyetujui adanya perkawinan. Mereka menyukai laki-laki sama laki-laki. Dan yang perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan bejat yang disebut homoseks atau juga dengan lesbian. Jadi janganlah mengira homoseksual dan lesbian itu perilaku manusia modern. Ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sangat kuno, bejat, mesum, dan sesat lebih hina daripada binatang. Karena binatang saja hanya mau menggauli lawan jenisnya. Di samping itu mereka suka merampok dan menyamun, mencegat orang di tengah jalan untuk diambil hartanya dan menculik para penduduk yang tidak berdosa. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik, tapi mereka tidak mau menerimanya, malah mengejek dan memaki-maki. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut dengan berkata, "Hai Lut, datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, sekiranya kau orang yang benar." Pada suatu hari ada 3 tamu lelaki datang ke rumah Nabi Lut. 3 lelaki itu wajahnya tampan dan kulitnya lembut. Adalah kebiasaan kaum Sadum untuk merampas dan merebut lelaki tampan dan perkasa untuk diperkosa. Nabi Lut pun khawatir jika ketiga tamunya akan mengalami nasib tragis seperti itu. Tidak beberapa lama kemudian datanglah berbondong-bondong penduduk Sadum ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut yang tertutup rapat. Mereka berteriak-teriak agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya. Nabi Lut heran, sebab tidak seorang pun tahu tentang adanya tamu yang hadir di rumahnya. Tentu ada yang jadi pengkhianat di dalam keluarganya. Berkata Nabi Lut, "Hai kaumku, janganlah tamuku ini kau minta. Biarlah anak-anak perempuanku yang kuberikan." Jawab kaum Sadum, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan, kami hanya menghendaki laki-laki." Dengan sabar Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela, namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya itu. Di saat yang genting itu ketika pemuda tampan tadi berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, kami sebenarnya adalah para malaikat yang diutus Allah. Tenangkanlah hatimu, mereka tidak akan membahayakan kamu. Jika hari sudah malam, keluarlah dari negeri ini bersama keluargamu. Ingat, janganlah kalian melihat ke belakang." Maka keluarlah Nabi Lut dengan keluarganya melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sadum yang menunggu di depan rumah tak sabar lagi. Mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Mereka bersorak begitu melihat 3 pemuda tampan di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa 3 pemuda itu tak kesampaian. Tiba-tiba sepasang mata mereka tak dapat melihat lagi. Mereka diazab dengan menjadi buta.
Dan pagi-pagi sekali datanglah azab Allah itu. Negeri Sadum ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan banyak sekali. Sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sadum. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut mendadak berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sadum yang durhaka. Sesungguhnya wanita itulah yang mengkhianati keluarganya dan memberitahukan perihal kedatangan tamu Nabi Lut kepada kaumnya. Itulah teman-teman tentang kisah Nabi Lut dengan kaumnya yang mempunyai kebiasaan yaitu menyukai sama jenis laki-laki maupun laki-laki dan perempuan atau homoseks dan lesbian yang akhirnya terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.